Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susilawati, pembimbing literasi dari SDN Pasir Panjang. Kali ini saya akan mempresentasikan satu buah buku yang berjudul Mempelajari Otak yang ditulis oleh Profesor Nicholas McIntosh dan kawan-kawan. Langsung saja ke AIH. Alasan saya memilih buku ini adalah ingin mempelajari seluk-beluk dari otak dan fungsi-fungsinya. Kedua, saya mengharapkan setelah membaca buku ini akan mendapatkan banyak manfaat. Isi dari buku ini adalah yang pertama, otak merupakan jaringan yang lengket, lunak, berminyak, dan kental. Beratnya sekitar 1 kg. Otak merupakan organ terpenting dan pengendali utama. Otak mengatur semua kegiatan kita dan bekerja 24 jam tanpa lelah. Cabang-cabang ilmu yang mempelajari otak. Yang pertama adalah neurolog atau ahli syaraf. Yang kedua psikolog atau yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah kraniolog yang mempelajari tengkorak manusia, dan yang terakhir adalah psikiater. Psikiater mempelajari tingkah laku manusia apabila ada kerusakan-kerusakan pada otak dan tingkah laku manusia yang aneh, tidak seperti biasanya. Kemudian bagian otak. Bagian otak ada bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan dan bagian kanan mengatur pergerakan tubuh sebelah kiri. Sisi kiri digunakan untuk berbicara, mengurutkan sesuatu, penjumlahan, mengikat tali, dan lain-lain. Pada sisi kanan digunakan untuk berimajinasi dalam gambar. Contohnya menggambar peta jalan ke sekolah misalnya. Nah, dalam menggambarkan rutenya digambarkan dulu dalam otak sebelum dituliskan ke kertas atau ke sebuah buku. Buku ini juga terdapat bagian-bagian yang sangat dahsyat di dalamnya, yaitu ada apa di dalamnya? Ada neuron atau sel saraf yang sangat banyak. Neuron itu mirip, setelah diperbesar dalam 1000 kali, neuron itu mirip dengan seekor gurita yang sangat kecil, namun tentakelnya lebih banyak dari seekor gurita. Ada sekitar 100 miliar neuron. Lalu pesan otak tercepat mencapai 580 km per jam. Setiap sel otak dapat menerima ratusan pesan dalam per detik. Sistem saraf. Sekarang sistem saraf pada otak akan mengirimkan sinyal kepada otak atau kepada hipotalamus bahwa apa-apa yang terjadi pada tubuh kita akan dikirimkan melalui sistem saraf tersebut. Jadi sistem saraf itu dari atas sampai ke ujung kaki itu ada sistem saraf. Kemudian lagi buku ini membahas tentang otak bayi. Sangat menarik sekali, di sini juga membahas otak bayi, bahwa usia bayi 0 sampai 5 tahun itu 2 sampai 5 tahun belajar kosakata-kata dan belajar berpikir. Anak di bawah 5 tahun kemampuan berpikirnya masih terbatas. Perlu waktu untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja. Contohnya, anak di bawah 5 tahun jika diberi gelas yang sama besar lalu diisi airnya sama penuh, maka kesimpulannya sama. Isi airnya itu sama. Tapi misal di langkah kedua kita berikan gelas yang berbeda, yang satu gelasnya tinggi, yang satu tinggi kecil, yang satu besar, lalu kita tuangkan air yang sama besar, yang sama jumlahnya tadi, maka gelas yang tinggi itu airnya akan lebih tinggi. Anak di bawah 5 tahun akan menyimpulkan bahwa air yang paling banyak itu di gelas yang lebih tinggi. Jadi kemampuannya masih terbatas. Sehingga isi buku ini sangat bagus sekali. Yang ketiga adalah inteligensi. Alfred Binet membuat beberapa tes untuk mengukur inteligensi pada tahun 1905 yang sekarang masih digunakan sampai saat ini, ya, masih digunakan. Tes ini tidak membutuhkan pembelajaran yang khusus,
karena tes ini hanya berupa teka-teki, pola, bagan, warna, dan lain-lain. Ada anak yang jenius di umur 7 tahun dapat mengerjakan soal-soal yang diperuntukkan untuk anak 18 tahun. Dia yaitu Ruth Lawrence. Kemudian intelijensi ini yang mempengaruhi intelijensi ini adalah bawaan dari lahir serta lingkungan. Di dalam seluruh sel terdapat rantai-rantai kecil zat kimia yang disebut gen. Gen itu mengatur bagaimana tubuh bekerja. Lahir dengan tingkat IQ tertentu dikendalikan oleh gen-gen tersebut. Namun tidak ada dua orang memiliki gen yang sama walaupun dia satu keturunan, kecuali kembar identik. Seperti itu. Kemudian salah seorang ahli otak juga meyakini bahwa otak memiliki pikiran bawah sadar. Contohnya, pikiran bawah sadar itu dia tidak menyadari apa yang kita lakukan, misalnya bermimpi, mengigau, dan keceplosan, termasuk juga pada pikiran bawah sadar. Yang selanjutnya adalah kerusakan otak. Kerusakan otak ada beberapa, yaitu 1. Sakit jiwa, 2. Stroke. Yang sakit jiwa ada beberapa jenis, yaitu skizofrenia. Skizofrenia, orang ini biasanya berhayal akan kemegahan. Yang kedua, paranoid. Yang ketiga, halusinasi. Sakit jiwa yang lainnya, contohnya fobia. Fobia juga termasuk jenis sakit jiwa, yaitu takut hal yang sama sekali orang banyak tidak menakutkan bagi orang banyak. Itu disebut fobia. Contohnya takut dengan angka tertentu, takut dengan bulu kucing, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ciri dari sakit jiwa, depresi atau kesedihan yang sangat mendalam. Itu menimbulkan depresi yang kalau tidak ditanggulangi dari awal akan mengganggu kegiatannya sehari-hari. Dalam pengobatannya bisa dilakukan dengan cara biologis dan fisiologis, dengan obat atau dengan kepedulian dari keluarga. Oke, kemampuan otak, kita tanpa otak tidak bisa melihat, mengingat, menjaga tubuh, memantau darah, rasa lapar, perasaan, kasih sayang, cinta, kesadaran, penyaringan informasi, mengantuk, bahkan bermimpi. Seperti itu isi dari buku ini, dan sebenarnya masih banyak sekali isi dari buku ini. Cukup sekian, dan hikmah yang dapat diambil dari buku ini adalah, yang pertama adalah bahwa kita sebagai orang tua, dan di sini juga disebutkan di sejarah mempelajari otak bahwa orang tua dan guru bisa membentuk otak siswa menjadi pribadi yang baik dan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik anak-anak kita, membentuk otak kita menjadi pribadi yang baik dan menjauhkan dari pribadi yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam.